Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya, kita akan mulai. Jadi ini adalah pelatihan pengasuhan, gitu ya. Bahasa kerennya parenting. Nah, ya. Kan kalau di sekolah-sekolah ada kelas parenting, begitu kira-kira ya. Jadi kenapa ini menjadi semakin penting? Karena kita semua insya Allah adalah orang tua, ya. Orang tua itu berarti punya anak, punya amanah yang harus ditumbuh kembangkan, ya, yang harus dibesarkan, ya, yang harus disolehkan. Setuju ya? Disolehkan, ya. Setiap orang tua ingin anaknya cerdas dan soleh dan berakhlak mulia, gitu kira-kira ya. Jadi tidak ada orang tua yang ingin anaknya nanti menjadi nakal, menjadi jahat, tidak soleh, tidak berbakti, tidak ada, ya. Namun apakah anak tiba-tiba soleh? Tidak, ya. Artinya harus ada usaha kita untuk membantu anak kita bisa lebih soleh, gitu kira-kira ya. Baik, nah karena itu ini adalah rangkaian, ya. Karena zaman sekarang dibanding zaman kecil kita dulu, nah ya, ada yang lahirnya tahun 80-an? Oh ya. Tahun 90-an ada? Ah ya. Tahun 70-an ada? Oke ya. Tahun 70-an. Dibanding waktu kita kecil dulu, diasuh oleh orang tua kita, dan kita mengasuh anak-anak kita, tantangannya lebih berat mana? Berat sekarang. Yakin? Yakin. Kenapa tuh lebih berat sekarang? Kemajuan teknologi ya? Terus ini kemajuan teknologi. Apalagi yang bikin itu lebih berat? Modernisasi. Oke. Apalagi? Kenapa ini lebih berat? Ya. Kenapa hari ini jauh lebih berat? Ya. Tadi ada teknologi, ya, medsos dan lain-lain, pergaulan, kemudian modernisasi. Kalau tidak hati-hati, anak kita bisa terbawa arusnya atau tidak? Bisa. Bisa, ya? Secepat mungkin, Pak. Oh gitu ya. Sudah banyak belum korban-korban ini? Sudah. Banyak ya. Jadi orang tua tidak menyangka ternyata anaknya menjadi korban ini semua. Iya. Tahu-tahu sudah berubah gitu ya dari yang kita pikirkan selama ini. Nah oleh karena itu kegiatan parenting menjadi semakin penting. Tujuan kami ya dari Parenting Al-Jauzi dan juga Universitas Pajajaran tentunya adalah membantu sebanyak mungkin orang tua semakin berilmu, gitu ya, semakin berilmu. Masak saja butuh ilmu, betul ya. Cuci baju butuh ilmu tidak? Betul ya. Apalagi mendidik anak-anak kita, kan gitu ya. Apalagi mendidik putra putri kita. Dan kita atau ibu-ibu semua sudah aktif di desa, di posyandu dan lain-lain. Oleh karena itu, nah sudah saatnya ibu-ibu menambah bekal, gitu ya. Menambah bekal sebagai ya, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk ketika posyandu misalnya ya, ketika kumpul-kumpul dengan ibu-ibu itu nantinya insya Allah bisa memberikan bekal kepada yang lainnya, gitu ya. Oleh karena itu sejumlah kegiatan kita nanti akan dimasukkan di YouTube dan juga Instagram agar ibu-ibu bisa mengulang kembali pelajaran, ya. Karena kalau kita sudah 35 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, susah masuk, gampang lupa. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Udah nerimanya perlu perjuangan, gitu ya. Lupanya mudah. Jadi kita perlu banget belajar. Padahal kita adalah TKK. Salah. Salah bukan TKK. TPP. Nah, ya. Tenaga Penyuluh Pengasuhan. Nah, nantinya kita punya jabatan baru, ya.
tenaga penyuluh pengasuhan desa Cilenes, ya. TPPDC, ya. Suka nonton Hafiz Indonesia atau tidak? Kadang ya. Tahu ada acara itu tahu ya. Ya. Jadi cuma ada liar-liarnya, ada liar-liarnya, ya. Nanti kita lihat dulu ya. Jadi nama kita adalah TPPDC. Jadi nanti saya bilang, mana TPPDC? Jawabannya apa? Ini TPPDC. Nah, ya. Coba ya. Mana TPPDC? Ini TPPDC. Oke, gitu ya. Nanti ya. Nanti ditanya lagi, yang mana? Yang ini. Jawabannya apa? Yang ini. Gitu ya. Nanti ditanya lagi, di mana? Di sini. Oke. Siapa? Ya, saya. Kita. Siapa? Saya. Oke, kita coba ya. Mana TPPDC? Ini TPPDC. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Nah, diakhiri dengan belajar terus. Ya. Jadi karena kita tenaga penyuluhnya, maka kita 2 kali lipat lebih belajar, ya, daripada yang kita berikan penyuluhan. Ya. Sekali lagi bahan-bahan penyuluhannya nanti insya Allah kita sampaikan di YouTube dan di Instagram. Bapak Ibu bisa ulang-ulang, kemudian bisa memberikan nanti kepada ibu-ibu lain. Belajar terus, jawabannya terus belajar. Ya. Nah, belajar terus, jawabannya terus belajar. Ya. Oke, baik. Kita syuting dulu ya, yar-yar kita. Nah, ya. Yar-yar kita syuting dulu. Kita syuting yar-yar. Ini saya bawa sekeluarga ya, anak saya 5. Yang satu nggak dibawa, satu masih pesantren, ini udah lulus SMA, gitu ya. Jadi sekarang menuju kuliah masih banyak waktu, bantuin saya, gitu ya. Baik, kita ulang, semangat, teriak. Ya. Kau tadi gimana mulai? Oh ya, benar ya. Masih ingat berarti ya. Ingat kita harus diulang-ulang ya, karena susah masuk. Oke, baik ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Mana TPPDC? Ini TPPDC. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Belajar terus. Terus belajar. Oke, sip. Oke, belajar ya. Kita masuk ke modul pertama ya. Modul pertama. Modul 1. Nah, ya, modul 1. Apa Bapak Ibu harus belajar mencatat, karena dengan mencatat ya itu insya Allah yang mau pindah ke depan boleh ya. Ada waktu depan pindah ke depan boleh ya. Dimanfaatkan ya. Baik. Modul pertama. Boleh lanjut. Adalah kewajiban untuk belajar. Ya, kewajiban untuk belajar. Ini modul 1.1. Kewajiban untuk belajar. Ada hadisnya. Ibu-ibu mungkin rata-rata juga sudah hafal. Dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Ini dia pelajaran pertama kita, bahwa setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan itu wajib untuk belajar, menuntut ilmu, kan gitu ya. Jadi hukumnya bukan sunnah, bukan makruh, gitu ya, tapi wajib. Nah, artinya ini juga
juga berlaku pada orang tua. Berlaku pada orang tua. Apalagi orang tua, kan gitu ya. Kita aja yang masih remaja, masih anak-anak, masih pemuda, pemudi, belum menikah aja sudah wajib belajar. Apalagi mau jadi orang tua, kan ya. Maka tambah wajib untuk belajar. Banyak orang tua yang malas belajar, akhirnya keluarganya, nah ya, tidak seindah surga. Akhirnya anak-anaknya tidak sesuai bayangan mereka. Diimpikan anaknya menjadi pintar dan soleh, ternyata kebalikannya. Ya. Diimpikan anaknya bisa rajin belajar, ternyata malas belajar. Dibayangkan anaknya rajin ibadahnya, ternyata malas. Kan gitu ya? Ternyata semua ada ilmunya. Yang ilmu ini harus terus disebarluaskan kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, kakak adik, sepupu dan lain-lain. Ya. Kenapa? Karena kita tidak hidup sendirian. Nah, kita lihat di sini. Kalau ini keluarga kita, ayah ibu, ya, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, anak laki-laki, punya anak perempuan. Apakah kita hidup di dunia hanya sekeluarga? Tidak. Di samping-samping kita banyak keluarga-keluarga lain. Ya. Jadi kenapa nih kita wajib untuk belajar, terutama para orang tua, terutama kalian posyandu, karena ada pepatah dalam bahasa Inggris. Ya, sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris ya. Nah ya, ini tak tulis di sini ya. It takes a village, ya, to raise a child. Nah, ya, sedikit-sedikit bahasa Inggris ya. It takes a village to raise a child. Nah, ya. Apa tuh artinya kira-kira ya? It takes a village to raise a child. Ya. It takes a village to raise a child. Nah, ya. Boleh dijadikan status. Nanti kan yang lain pada nanya, nah, ya. It takes a village to raise a child. Nah, resign, R-I-S-E-N. It takes a village to raise a child. Ya. Jadi status. Nanti dia pada nanya ya. Nah, kamu ingin tahu atau ingin tahu banget? Nah, kalau kita tanya sih. Jadi artinya adalah butuh warga satu desa untuk membesarkan anak. Nah, itu artinya butuh warga satu desa atau satu kampung untuk membesarkan anak. Nah, kira-kira artinya. Karena kita nggak bisa sendirian membesarkan anak. Okay? Baru lahir saja anak kita sudah butuh bantuan orang lain. Ya? Nanti makin besar bayi dan lain-lain, semakin butuh bantuan orang lain. Jadi ini, it takes a village to raise a child. It takes a village to raise a child. Apa artinya tadi? Butuh warga satu desa atau kampung untuk membesarkan anak. Nah, sekarang kita lihat kenapa nih seperti ini. Ini ada rumah-rumah. Butuh warga satu desa untuk membesarkan anak. Kita lihat, anak di rumah dididik soleh. Begitu keluar, ketemu babaturannya, ketemu teman-temannya, bisa berubah atau tidak? Bisa. Bisa jadi nakal atau tidak? Bisa. Bisa terbawa-bawa atau tidak? Bisa. Bisa. Oleh karena itu, nah, kita sangat ingin putra putri kita soleh. Tapi begitu keluar rumah, lingkungan kita belum disolehkan. Oleh karena itu gerakan parenting ini bukan untuk satu dua keluarga, tapi untuk banyak keluarga. Nah, untuk banyak keluarga. Ya. Karena apa? Karena it takes a village to raise a child.
Jangan sampai di rumah soleh begitu keluar ada pengaruh lagi, begitu keluar nakal lagi, begitu keluar kena ini modernisasi dan lain-lain. Oleh karena itu target kita perlahan-lahan di Desa Cileles, para orang tua pelan-pelan belajar parenting agar mereka juga tahu bahwa it takes a village to raise a child. Yang ini udah mati-matian mendidik anaknya, yang ini mati-matian mendidik anaknya, yang ini cuek, yang ini gak pedulian, yang ini anaknya nakal-nakal. Nah gitu ya. Jadi kita mulai dari kita sebarkan ilmu-ilmu parenting agar masing-masing menyadari bahwa talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu parenting wajib bagi setiap orang tua. Wajib bagi setiap orang tua. Nanti kita bahas kenapa ya. Nah ini tujuan kita. Maka perlu ada TPPDC, tenaga penyuluh pengasuhan Desa Cileles, atau bahasa Inggrisnya apa tadi? Parenting Education Agent. Wah, keren Pak. Keren. Parenting Education Agent ya. Kalau ibu udah sukses di sini, tidak menutup kemungkinan diundang di desa lagi, kalau gitu, untuk memberikan pelatihan parenting. Baik, lanjutkan ya. Jadi modul 1.1 apa bunyinya? Kewajiban belajar. Apa hadisnya tadi? Apa artinya? Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Oke. Sehingga kita turunkan di sini. Maka wajib bagi setiap orang tua untuk belajar. Nah, agar apa? Agar dia bisa mendidik, anaknya, okay? Agar bisa mendidik putra putrinya. Banyak orang tua yang tidak mau belajar pengasuhan, tidak mau belajar cara mendidik anaknya yang baik, maka banyak kejadian anaknya semakin besar bukan semakin berbakti. Anaknya semakin besar malah semakin jauh, gitu ya. Anaknya semakin besar malah makin tidak berada pada orang tua. Banyak anak yang minta uang sama orang tua, nggak dikasih, malah dimarahin, bahkan dipukulin. Nauzubillah min dzalik. Maka tugas kita adalah terus mendidik mereka. Ya, nanti kita akan pelajari bahwa setiap anak lahir itu pada dasarnya baik, sesuai fitrah Allah ya. Nanti di Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat 33. Nanti kita ayat 30, nanti kita bahas. Jadi yang pertama, kita harus menyadari bahwa setiap orang tua itu wajib untuk belajar. Apalagi TPPDC lebih wajib lagi untuk belajar. Gitu kira-kira ya. Karena kita akan membantu orang tua lain untuk belajar. Nah gitu kira-kira. Maka kita paham dulu ilmunya. Maka tidak mungkin satu pertemuan. Oke. Baik. Apa tadi bahasa Inggrisnya? To raise a child. It takes a village to raise a child. Child dibacanya child. Nah, rise dibacanya child. Takes dibacanya takes. Jadi apa? It takes a village to raise a child. Apa artinya tadi? Warga satu desa, satu kampung untuk membesarkan anak. Kenapa tuh butuh satu desa atau satu kampung untuk membesarkan anak? Iya, betul. Kenapa? Karena barangkali keluarga ini sudah mendidik anak yang menjadi soleh. Begitu keluar ketemu anak tetangga lain menjadi tidak soleh. Makanya harus sama-sama soleh semuanya. Sama-sama mengerti bahwa mendidik anak itu penting.
sama-sama mengerti bahwa harus menyediakan waktu. Nah, ya, harus menyediakan waktu. Harus menyediakan waktu. Nah, harus menyediakan waktu, tenaga, waktu dan tenaga, serta apalagi biaya untuk mendidik anak. Biaya relatif ya, mendidik anak. Mendidik anak. Ya. Jadi belajar, ya. Dulu katanya kalau mau ujian, supaya pelajarannya tidak lupa, bahan belajarnya, kertas-kertasnya direbus, terus diminum, supaya ingat, supaya nggak lupa. Benar atau tidak? Enggak. Ya. Ya, kita satu fakta. Satu-satunya cara dia pintar adalah dengan cara main dia. Dan kita sudah sepakat tadi belajar hukumnya wajib. Nah ini dia. Jadi artinya melalui pelatihan ini kita juga mendorong orang lain menyadarkan keluarga-keluarga lain nantinya, ya, tentu dengan cara yang baik, di momen-momen yang baik, lemah lembut dan lain-lain, ya. Barangkali ada orang tua yang sangat cuek sama anak, pulang malam dibiarin, pulang pagi nggak ditegur, kan gitu ya, dan lain-lain, ya. Main game sampai pagi nggak ditegur, main HP, nonton tontonan yang buruk-buruk kita tidak peduli dan lain-lain. Nanti di masa depan yang rugi siapa? Orang tuanya sendiri, ya, orang tuanya sendiri. Padahal kita semua berharap doa dari anak-anak kita, betul? Nah, ya. Jadi oleh karena itu, bagaimana anak akan mendoakan orang tua kalau dia sendiri tidak soleh, tidak peduli dengan kondisi orang tuanya, ya? Dan, nah, jangan sampai beberapa keluarga sudah berusaha mendidik anak-anaknya, tapi yang lain belum, maka bertahap, ya. Bulan demi bulan, tahun demi tahun bisa menjadi program dari Posyandu. Dan kalau memang perlu kolaborasi, nanti kalau ada momen saya bisa diundang, kan gitu ya. Misalnya untuk ibu-ibu yang lebih banyak atau apa, kita belajar bersama, gitu kira-kira. Baik, kita lanjutkan. Jadi poin-poin modul demi modul, ya. Ada modul pertama 1.1, judulnya kewajiban untuk belajar. Jadi kalau kita mulai nanti melatih ibu-ibu lain atau memberikan pengetahuan, penyuluhan wawasan, dimulai dari yang pertama, disadarkan bahwa belajar itu hukumnya wajib, ya. Kalau puasa Senin Kamis hukumnya apa? Sunnah, ya. Justru belajar yang hukumnya wajib. Nah, ya. Karena ya kalau nggak punya ilmunya, takutnya nyasar nanti, ya. Takutnya nyasar. Dari sini mau ke Garut aja, harus ada ilmunya. Kalau nggak nanti nyasar. Ya. Baik, kita masuk 1.2. Bab nanti sebelum wisuda harus lulus tes 75 soal. Ya kan, pelan-pelan belajar. Kata orang step by step, pelan-pelan. Baik. Tadi ada berapa soal? Mas optimis, semangat. Bisa ya? Mana TPPDC? Ini TPPDC. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Belajar terus. Terus belajar. Bisa ya? Jadi kita bisa menyampaikan, ya? Bisa menyampaikan pada orang lain,
memberi nasihat pada orang lain itu negatif atau positif? Positif. Ya. Bisa memberikan dampak positif pada orang lain. 1.2 kita mulai, yaitu mengenal definisi pendidikan. Definisi pendidikan. Nah, jadi bahan parenting itu banyak sekali. Maka tidak mungkin seluruhnya nanti ada di kelas. Maka sebagian ada di Instagram, ya. Sebagian ada di YouTube nantinya. Kita kira-kira. Baik. Mengenal definisi pendidikan. Katanya harus mendidik anak. Jadi mendidik itu apa sih? Nah, kira-kira. Jadi mendidik itu apa, gitu ya? Kita membahas dari definisinya Imam Al-Baidawi. Nah, Imam Al-Baidawi. Supaya kita paham apa ini maksudnya pendidikan. Maksudnya pendidikan. Jauzi, cara seru belajar parenting di mana saja, kapan saja.